Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Salsabellovia dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi ini, saya akan menjelaskan pengalaman saya tentang fans culture dan juga consumer culture. Nah, simak penjelasannya berikut ini. Materi yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu fans culture. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian apa itu fans culture, kita akan membahas apa sih itu fans. Fans atau penggemar merupakan mereka yang menyukai seseorang, bahkan terkesan obsesi dan posesif kepada idolanya sendiri. Nah, sedangkan fans culture sendiri, fans culture atau budaya penggemar mengacu pada komunitas yang sangat antusias terhadap satu hal seperti selebriti, film, musik, buku, atau bahkan produk tertentu. Penggemar dalam budaya ini seringkali memiliki pengetahuan mendalam tentang subjek kesukaan mereka, terlibat dalam berbagai aktivitas seperti mengikuti perkembangan terbaru, membuat fan art, berinteraksi di film online, atau menghadiri acara khusus. Budaya penggemar juga bisa menciptakan hubungan sosial yang kuat di antara para penggemar yang memiliki minat yang sama. Nah, terdapat banyak contoh dari budaya penggemar di berbagai bidang. Beberapa contohnya seperti yang pertama ada di fandom dalam dunia film dan TV, misalnya penggemar Marvel. Nah, atau penggemar serial TV populer seperti Game of Thrones. Mereka terlibat dalam diskusi, teori, membuat karya seni terinspirasi dari karakter atau cerita yang mereka tonton. Nah, yang kedua ada musik. Penggemar dari grup musik tertentu seperti fanbase atau dari boy band atau girl band yang aktif dalam mendukung idola mereka, menciptakan fan art dan membangun komunitas di media sosial. Nah, yang ketiga ada buku dan komik. Contohnya penggemar Harry Potter atau penggemar Marvel Comics yang membentuk komunitas untuk berbagai teori, mengulas atau menyukai karya favorit mereka di komik tersebut. Nah, yang keempat ada gaming. Komunitas gamer, baik itu untuk game tertentu atau platform tertentu seperti PlayStation, itu dengan penggemar yang berbagai pengalaman, mereka berbagi pengalaman seperti meme, kompetisi, pengalamannya di situ. Nah, lalu ada yang terakhir ada budaya penggemar olahraga. Penggemar olahraga mendukung tim tertentu dengan identitas yang kuat terkait tim favorit mereka dan terlibat dalam ritual tertentu seperti nonton bersama atau merayakan kemenangan bersama. Nah, dalam setiap contoh, budaya penggemar ini menciptakan ruang bagi individu yang memiliki minat yang sama dalam berinteraksi, berbagai pengetahuan, dan mendukung apa yang mereka cintai. Nah, contoh di kehidupan sehari-hari ialah fans K-pop yang dimana bisa menjadi fanatik kelompok penggemar suatu idol group yang memiliki identitas, dan kelompok ini bisa disebut fandom. Nah, rasa suka mereka terhadap sang idola membuat kelompok penggemar ini dikenal sebagai kelompok yang sangat loyal terhadap idol mereka, berpartisipasi secara aktif dalam mendukung karya-karya yang diciptakan idol mereka, dan tidak segan-segan untuk mengeluarkan dana dalam jumlah besar guna untuk mendukung keberhasilan idola mereka. Nah, seperti membeli album, merchandise, dan menonton konser yang harganya dibilang tidak sedikit. Nah, bagi kebanyakan orang, fandom K-pop ini dikenal memiliki stereotip yang melekat dengan diri mereka, seperti misalnya yang berlebihan, obsesif, adiktif, dan juga konsumtif. Nah, stereotip itu melekat pada diri mereka karena aktivitas mereka yang dapat dilihat pada sosial media, dan menurut kebanyakan orang yang tidak tergabung dalam satu fandom, sikap mereka itu disebut fanatik. Nah, fanatisme sendiri dapat diartikan sebagai suatu sikap atau perilaku ketika seseorang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Para penggemar secara terang-terangan menyatakan rasa cinta mereka kepada sang idola mereka dengan membuat berbagai macam konten yang nantinya mereka upload di sosial media. Nah, karya-karya tersebut mereka upload dengan menggunakan fungsi mention dan langsung diajukan kepada akun sang idola mereka. Di sini dapat lihat perbedaan antara penggemar lama dan juga penggemar baru dalam cara mereka mengekspresikan rasa suka mereka. Misalnya
Stereotip fanatik ini biasanya terlihat pada penggemar baru yang masih menggebu-gebu dan cenderung terhipnotis sehingga selalu memuja idola mereka selayaknya dewa. Nah, jika diamati, penggemar lama cenderung lebih dewasa karena telah lebih banyak mengerti soal fandom dan kebiasaan-kebiasaan di dalamnya. Lalu dari cara mereka menghadapi hate comment juga berbeda. Terkadang ada jokes yang dilantarkan oleh fandom lain bisa bersifat menjatuhkan maupun hanya sekedar candaan. Nah, penggemar lama cenderung lebih pintar dalam menghadapi hal-hal tersebut. Mereka membalas komentar-komentar dan jokes tersebut dengan sikap dewasa dan kata-kata yang baik. Sementara fans fanatik cenderung akan tersinggung dan nantinya akan memicu keributan antara satu fandom dengan fandom lainnya. Nah, materi yang kedua yang akan kita bahas di sini yaitu consumer culture. Nah, consumer culture atau budaya konsumen adalah pandangan dan perilaku masyarakat yang menganut paham bahwa materi merupakan satu-satunya alat pemuas kebutuhan dan indikator dari eksistensi diri. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi perilaku konsumen? Yang pertama yaitu ada faktor pribadi, di mana faktor pribadi merupakan minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada faktor psikologis, di mana faktor psikologis merupakan respon dan sikap individu terhadap yang pertama campaign pemasaran dan yang kedua kebutuhan pribadi sebagai seorang konsumen. Nah, yang ketiga ada faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, kelas sosial, pendapatan, tingkat pendidikan. Nah, yang keempat ada faktor budaya. Faktor ini menunjukkan bahwa minat pelanggan dibentuk oleh beberapa hal seperti nilai-nilai dan ideologi komunitas mereka, kepercayaan komunitas, dan kebutuhan keluarga dan komunitas, dan yang terakhir ada kelas sosial. Selanjutnya yang akan dibahas di sini yaitu tipe-tipe perilaku konsumen. Nah, tipe-tipe perilaku konsumen yang pertama ada perilaku membeli yang kompleks, yaitu misalnya si X membeli laptop seharga 40 juta, tentu dia akan berpikir panjang sebelum memutuskan pembelian. Nah, sebab produk tersebut jarang sekali dibeli, belum lagi harganya relatif mahal. Inilah yang dimaksud dengan complex buying behavior. Sebelum membeli produk, konsumen cenderung berpikir panjang. Nah, yang kedua ada perilaku membeli yang mengurangi perbedaan, disonansi reducing buying behavior. Nah, saat mempunyai perilaku ini, konsumen akan sangat terlibat dalam proses pembelian. Akan tetapi mereka kesulitan menentukan perbedaan antara merek. Nah, kesulitan ini disebut dengan disonansi atau mengurangi perbedaan. Misalnya, kamu ingin membeli penggorengan, namun tak ada perbedaan antara merek penggorengan A, B, dan C. Nah, padahal ketiganya itu mempunyai sedikit beda. Inilah yang disebut dengan disonansi. Nah, yang ketiga ada perilaku membeli yang telah terbiasa, yaitu misalnya si Y ingin membeli sampo, ia telah terbiasa membeli sampo merek A, lalu dan tidak ingin lagi membeli merek lainnya. Dapat disimpulkan dalam kasus ini Y memiliki habit buying behavior-nya, yaitu ia tak banyak terlibat dalam mencari produk. Pemilihan merek cenderung didasarkan kebiasaan. Dengan begitu, keputusan pembelian tidak dipengaruhi oleh loyalitas ataupun campaign dari produk yang dibeli. Ini tentu berbeda dengan disonansi reducing buying behavior. Dalam habit buying behavior, konsumen tak benar-benar terlibat dalam pemilihan merek. Mereka membeli sesuatu hanya karena kebiasaan. Sementara itu, dalam disonansi reducing buying behavior, konsumen sangat terlibat dalam pemilihan produk. Mereka tak sekedar membeli produk karena terbiasa, tetapi mereka kesulitan menemukan perbedaan antar merek yang ada. Biasanya habit buying behavior ini muncul saat konsumen membeli barang pokok.
Nah, yang keempat ada perilaku mencari keragaman produk. Di sini pada tipe ini konsumen membeli produk yang berbeda, akan tetapi dilakukan bukan karena mereka tidak puas dengan produk. Sebelum mereka membeli didasari oleh motivasi untuk mencari variasi dari produk yang telah mereka miliki. Mungkin contoh yang saya rasakan sendiri ialah kebiasaan belanja online di mana fenomena seperti pembelanjaan online ini yang semakin meningkat menunjukkan perubahan perilaku konsumen yang lebih suka belanja digital untuk kenyamanan dan pilihan produk yang lebih luas lagi. Nah, selanjutnya itu ada tren makanan dan minuman yang kita lihat di sosial media. Semakin banyak orang memposting di Instastory, di feeds Instagramnya, kita semakin ingin mencoba apa yang orang lain posting di situ. Sekian dari saya, semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.